Kalau ini enggak, ruangnya bersambung menjadi satu ruang, pintunya yang banyak. Yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik, Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97, ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan, terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat, makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning kono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur ojo terus ngene lho. Meskipun aku ini gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene yo gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar, atau kalau nggak dikirimi makanan ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya, arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo sih tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon, sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau. Jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan, kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional, kita tuh memang ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah, kita kan ndak mau toh. Kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Saya kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya, itu sudah ada 172 pasal hukum resmi, dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba, katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri, terus ditaruh sepeti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo kaya ngene dipamer-pamerke. Ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin emas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina we. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh.
Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita emang tidak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45, kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu, kita tidak punya punokawan. Coba kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri, judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik kuwi. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Wong menyatakan cinta nang Indonesia ora nggo basane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. U19 Indonesia. Seharusnya kesini Indra Safri malam hari ini tapi gagal besok malam kalau mau ketemu di Katipiro. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngunukui uang Indonesia yang ngunukui. Nek Arab sadis gini tak dudui sadis ya ta. Nek Arab cuklek sikile gini tak pecah. Diancam cuklek sikile bul pecah kan uang Indonesia lah ngunukui. Arab menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae to. Ah gitu. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit nganti ki motongnya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Gue ngerti piye carane le angel iku ndidik anakku sehingga iso komposisi intelektuale kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi. Tak buak nang Kanada atau tak tiliki ya ta. Buan mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhire nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku kok. Ah, bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsaramu isih luwih sengsara bapakmu le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah. Nyana ora arep menang piye. Jadi baik, Mas. Jokowi baik, Yusuf Kala baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu,
ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh, gitu loh. Enggak, aku anu loh, apik loh tadi presiden aku loh, wis toh percaya kowe ya, aku sok blusukan aku gitu. Nah ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya, sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebol sapi. Wah, iki partai sapi jebol gabung karo musang. Wah, iki musang. Lho kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malahan. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jumuan keliling. Suwe-suwe mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan itu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae, kan ngono to Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe. Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ming mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos memasukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arpiye Gusti Allah, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel-angel, angel-angel sekolah, anak sekolah untuk lulus setengah mati di les no. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran-tatarane. Lah iki ki ora nganggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye?
SMP ora lulus langsung entuk ijazah SMA ngono ta. Terus mlebu kuliah urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu, asal pilihanmu loh ya. Orang dipilih gitu ya. Orang dipilih gitu ya. Gue dipilih gitu orang. Dipilih gitu. Anak dipilih gitu ngapa gue milih bojo orang dipilih gitu. Kok presiden dipilih gitu. Tapi ya ndak apa-apa gue kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Menurut kami kan itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi turu sore-sore ditekani. Pak Haji kita capresin ya. Lu wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh, dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk. Ngapres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah Cak ngono gitu. Masya Allah Cak ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir ditelepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon Masya Allah Cak, ini masalah Inul ini Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini tahu wong ngomong. Iya anak ini mau nangis Ustadz Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai telang ngono. Bongkok ya aku gak bisa bayar ya ini. Orang baik sekali Romai Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu dadi wis macam-macam, wis pokoknya ya satrio itu lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa. Ning ya pinandita nek jarine Ronggowardana. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah ini harap ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa, saya harap bedheke. Harap ngopo gue. Upama presidennya sekolah ndong ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah ora iso ngatasi masalah.
Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika, karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok to kuwi? Ngalami to kuwi? Kejaba imam ora paham iki. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi, apa saja. Kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid, Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal, karena bapaknya sudah menangis-nangis. Sekarang ini nun kandhanono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya, tak omongno ndek ndi-ndi gak saja. Wis lah apik kabeh ya, Dik ya. Wis kowe ngopo ngono kok dadak kowe ndek bojo urung? Sudah. Udah punya anak. Udah berapa? Udah konsentrasi nambah anak satu lagi aja. Gimana gue mikir capres ya? Oke ya. Oke, teman-teman sekalian, nyun sewu, ini kita pasti karena waktu kita pasti tidak cukup ini. Ya, enggak apa ya. Rodo telat sithik ora apa ya. Kuat tuh awake to. Nanti tanya sama Pak Dokter, bener ora teh cara-cara urip kaya ngene iki piye iki? Kuwi menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun. Apa iki lungguh 7 jam ra nguyu, ra mangan, ra ngombe. Lanang wedok campur. Loh, aku wedok to, lagi sadar deh ya. Karena di Maiyah kesadarannya tinggi, kesadaran kemanusiaan, bukan kesadaran gender, kan gitu kan, sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan karena kesadarannya adalah kesadaran dia manusia. Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi nong dindi lanang. Ini manusia, di sini manusia semua, gitu ya kira-kira ya teman sekalian. Guyumu ora cetoi mau. Oke, satu nomor lagi ke, leto dong. Ayo base di ewangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai Hati Garuda, Brang. Sekalian lagu. Setel wae lagune. Ono kabel tak setelke. Ono apa kabel? Cek HP. Ono. Oh, tak setel wae iki. Top kowe duwe email to? Downloadan. Oh, oke, dadi ono wis wae. Ono diatur, Det. Sing master terakhir wae, Det. Ora apa jenenge? Apa iki? Oh iya, Hati Garuda. Enggak, ini konsepnya sebenarnya saya pernah punya konsep yang saya tulis di Generasi Larva waktu itu di Gatra kalau nggak salah ya, Gatra atau di Kompas. Konsepnya
ya apa tulisannya di berjudul Generasi Larva, di mana saya berkonsep bahwa harus ada pemutusan generasi ini. Maksudnya begini, harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri. Dia tidak hanya hasil masakan mengikuti meneruskan budaya dari yang generasi sebelumnya. Ini anak muda ini kita ini didukung oleh waktu sebenarnya. Karena tinggal menunggu waktu, yang tua-tua nanti juga bakal hilang. Orang maksud. Oh iki umure dawa iki. 196 tahun. Kita segenerasi, tenang aja. Oh ya. Oh berarti aku setuju. Jadi gitu, butuh keberanian sebuah generasi untuk menentukan dirinya sendiri, untuk menemukan normanya, nilainya, caranya sendiri, membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada. Nah, dan ketika dengan konsep itu saya melihat U19 adalah representasi dari konsep itu. Di mana pelatihnya mencari sendiri ke pelosok-pelosok, mencari sampai tidak punya duit nginep di masjid rodok senasib aku. Mencari dan kemudian diolah sendiri dengan cara yang sangat ketat dan konsep sendiri, dan ternyata hasilnya sejauh ini sangat membanggakan. Senang banget kita dengan itu, dan aku nulis sebuah lagu berjudul Hati Garuda. Wih, wong nang ding-ding guyu, leto gawe lagu lagu semangat, piye ceritane gitu. Tapi waktu itu adalah memang kita pengen ini dari titik yang sangat berbeda dengan konsep yang sama. Ini harus dimonumenkan. Saya pikirnya gitu. Pokoknya kita nulis, kita bikin lagu yang berjudul Hati Garuda. Wis titik. Mbuh harep piye dadine piye. Nah, suatu hari tidak sengaja ketemu dengan tim U19 Pak Indra Safri dan stafnya, terus ngobrol-ngobrol. Di obrolan itu ya saya ceritakan, saya juga seneng dengan semangat ini. Boleh nggak kita dukung ini? Kita dukung karena aku isone gawe lagu, ora iso bal-balan. Apa sebenarnya? Ya aku gawe lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju ke kemenangan. Ya, salah satu lirik awalnya seperti itu. Dan Pak Indra sangat setuju, Pak Indra sangat senang, dan waktu itu ngomong, boleh nggak lagu ini kita jadiin anthem U19. Oh, kita dengan senang hati, monggo silahkan, dengan senang hati monggo dipakai, di style, di seterusnya. Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu itu rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak Leto 100% diberikan U19. Ini masalah tersno ini. Wes rabain-bain. Indonesia aku persen ngono wae, manfaatkan ngono ora ono 99%, 100% haknya Leto kabeh gabrus kayak gitu. Karena kita bisanya mendukung dengan itu. Dan kita merasa semua orang berhak mendukung. Sing paling gampang saiki yo nek kowe mendukung dengan teriakan doa, paling ora iso download RBT ini kono, hasilnya nggo U19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk U19. Arep ngrungokke lagune ra? Ya. Neng durung dirilis iki durung dirilis, belum diumumkan, belum ditaruh di RBT, belum dijual online, tapi rencananya memang seperti itu. Jadi saya ngerti pertama rencananya konco-konco mak ayah, dan saya seneng konco-konco mak ayah. Ngerti. Wes monggo setelan wae. Wes. Langkah kami tak berhenti, menatap
dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah dialektik sesuatu bangsa yang ingin menjadi bangsa yang besar. Kita ingin menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari